Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ania Suti, saya dosen Stikes Harapan Ibu Jambi. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini virus corona atau COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa virus corona ini atau yang lebih sering kita dengar sebagai COVID-19 ini saat ini penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita pahami tentang virus corona ini atau COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Jadi tidak memandang usia, ya, semua dalam rentang usia berapapun dapat terkena virus corona ini. Nah, dan jika seseorang sudah terjangkit virus corona ini, orang tersebut berkemungkinan dapat menunjukkan tanda dan gejala atau tanpa tanda gejala apapun, atau sering kita kenal dengan OTG, orang tanpa gejala. Jadi memang benar-benar harus waspada, karena kalau kita kontak dengan orang yang tidak bergejala atau OTG, maka secara tidak langsung ya kita dapat tertular virus corona ini. Nah, untuk itu kita harus waspada saat berinteraksi dengan siapa saja. Baik, Ibu Bapak sekalian, ya, sebenarnya perlu tidak ya kita melakukan pemeriksaan kesehatan, ya, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, perlu Ibu Bapak sekalian ketahui, ya, virus corona ini kalau sudah menyerang seseorang, tadi saya bilang ada yang bergejala, menunjukkan tanda dan gejala khusus ya, atau sakit yang berhubungan dengan pernapasan, ada yang tidak menimbulkan gejala sama sekali. Dalam artian orang yang menderita atau terinfeksi virus corona ini justru tidak merasakan apapun yang terjadi di tubuhnya. Nah, kapan saat kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi kita? Nah, yang pertama adalah suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Ya, ini dapat kita cek. Mungkin kalau kita merasakan badan kita agak sedikit hangat, ya, bisa kita melakukan perabaan. Setelah kita melakukan perabaan di kulit, untuk memastikan berapa suhu tubuh kita dapat melakukan cek suhu, ya, baik dengan termometer air raksa yang bisa ditemukan di apotik, ya, dan alat kesehatan. Nah, atau kita kalau merasakan, ya, suhu tubuh 37,5, terus kita punya riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Nah, saat itulah kita harus waspada dan segera datangi pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan kesehatan. Dan apalagi yang kondisi seperti apa lagi yang membuat kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan selain suhu tubuh yang di atas 37,5, pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, dan juga kita ada riwayat, ya, melakukan perjalanan di daerah yang endemik dengan COVID-19. Kalau di Indonesia mungkin di Jakarta, ya, Jawa Timur atau Surabaya itu adalah daerah-daerah yang endemi, di mana sebaran penderita COVID-19-nya sangat tinggi. Kalau kita punya riwayat, ya, 14 hari, ya, kita melakukan perjalanan di daerah yang endemi tersebut, dan kita menunjukkan tanda dan gejala sakit pernapasan, ya, seperti flu, demam, ya, batuk, sakit tenggorokan, atau apalagi disertai dengan sesak napas, maka segeralah pergi ke pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, selanjutnya kalau kita pernah kontak dengan pasien COVID-19, ya, dan juga mempunyai riwayat perjalanan
ke daerah yang endemik, tapi kita tidak menunjukkan tanda dan gejala. Ya, untuk itu saran yang paling baik bagi Bapak Ibu sekalian, tetap di rumah, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, jika selama isolasi mandiri 14 hari Bapak Ibu sekalian memiliki tanda dan gejala sakit seperti sakit pernapasan, ya, sudah isolasi mandiri, ya, waktu awal-awal 14 hari selama isolasi mandiri itu, ya, ternyata ada tanda dan gejala tertentu. Dan ada juga yang menyatakan bila kehilangan rasa saat kita merasakan makanan, ada indera penciuman kita menurun atau berkurang, itu juga patut Ibu Bapak sekali waspadai. Saat melakukan isolasi mandiri ada terdapat gejala-gejala tersebut, maka segeralah melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, saat ini ya Bapak Ibu sekalian, kita banyak mendengar pemeriksaan kesehatan yang yaitu rapid test. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin melakukan perjalanan ke luar daerah, ya, yang menggunakan pesawat terbang, tentu harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan rapid test. Sebenarnya penting tidak ya? Perlu atau tidak kita melakukan pemeriksaan rapid test? Nah, Ibu Bapak sekalian, sebenarnya ya rapid test itu ya tidak mendeteksi atau mendiagnosis seseorang itu terkena COVID-19 atau tidak. Nah, jadi dia hanya screening awal saja, ya. Bisa saja orang yang terkena corona, ya, namun sistem imunnya, antibodinya belum terbentuk saat dilakukan rapid test, hasilnya negatif, tapi dia telah terinfeksi virus. Dan bisa saja ya hasil rapid test pada orang yang tidak terinfeksi virus corona menjadi positif atau reaktif. Mungkin saja hal ini disebabkan orang tersebut terkena infeksi lain ya yang bukan virus corona. Jadi sebenarnya kalau WHO ya, Badan Kesehatan Dunia menyarankan bahwa rapid test ini tidak dipergunakan untuk mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi seberapa pentingkah rapid test ini ya? Kalau seandainya rapid test kita negatif, rapid test ini jangka waktu pemeriksaan tidak terlalu lama, bisa dipakai hanya 3 hari saja. Nah, saat kita dinyatakan negatif ya, maka harus diulang lagi 7 sampai 10 hari yang akan datang. Tetapi kalau kita positif, jangan dulu merasa khawatir ya. Belum tentu kalau kita tes rapid testnya reaktif atau positif, belum tentu kita positif terjangkit virus corona ya. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah hasil reaktif ini berhubungan dengan virus corona atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang melakukan pemeriksaan rapid test ya, dikarenakan situasi kondisi tertentu ingin melakukan perjalanan dengan protokol kesehatan yang sudah ada, maka sebenarnya itu hanya screening awal saja untuk mengantisipasi orang-orang yang terjangkit virus corona atau enggak. Jadi kalau hasilnya positif jangan khawatir, perlu dilakukan pemeriksaan berikutnya. Jika negatif jangan juga terlalu santai, belum tentu negatif itu menunjukkan bahwa kita tidak terjangkit virus COVID-19. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa sebenarnya kita ini terinfeksi COVID-19 atau tidak? Ya, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya pemeriksaan yang paling baik untuk mendeteksi apakah seseorang terjangkit COVID-19 atau tidak dengan pemeriksaan PCR. Jadi di swab ya, kalau rapid test hanya dilakukan pengambilan darah di ujung jari ya, terus dilakukan di tes pada alat tertentu. Nah, hasilnya 15 menit saja bisa keluar. Namun seperti saya bilang tadi, itu tidak bisa dijadikan dijadikan patokan bahwa seorang itu terjangkit virus corona atau enggak. Jadi untuk memastikan bahwa seseorang itu terkena virus corona atau enggak, dilakukanlah pemeriksaan PCR saya bilang tadi, polymerase chain reaction. Nah, ini dilakukan ya dengan melakukan swab
tenggorokan dan swab hidung. Nah, ini memang dalam jangka waktu 2 atau 3 hari baru hasilnya keluar. Nah, inilah tes inilah yang paling dapat ya mendeteksi atau mendiagnosis seseorang terjangkit virus corona atau tidak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tetap waspada ya dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Perlu juga diketahui bahwa saya bilang tadi bahwa orang yang terjangkit virus corona bisa menunjukkan tanda dan gejala dan bisa juga tidak. Jadi kita bisa saja yang tanpa gejala ini, kalau kita terjangkit virus corona, kita dapat menularkan kepada orang lain. Maka waspada ya, jaga diri, jaga juga orang di sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.